Halo teman-teman Ami di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, minggu kemarin kami udah nggak upload selama seminggu. Aku yakin teman-teman pada nungguin nih di rumah. Nah, oke. Sekarang aku akan kasih tahu teman-teman tentang berita tentang tentang kasus COVID-19 yang ada di Taiwan yang sekarang per tanggal 16 kemarin itu bertambah menjadi 61.754 kasus nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, simak di klip selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sama seperti yang aku udah bilang, dari 61.754 ini ada kasus domestik dan juga ada kasus impornya nih teman-teman. Nah, dari 61.754 ini ada 61.697 kasus domestik atau lokal dan juga 57-nya itu kasus impor. Nah, teman-teman, jadi dari 61.697 kasus lokal ini aku akan sebutin nih. Jadi dari mana aja kasus-kasusnya. Jadi dari 61.697 itu 19.898-nya itu ada di New Taipei di New Taipei City, terus 9.274 di Taipei City, 8.635 di Taoyuan City, 4.357 di Taichung City, 4.191 di Kaohsiung, 2.612 di Tainan, 1.756 di Keelung, 1.646 di Ilan, 1.635 di Hsinchu, 832 di Hsinchu, 1.411 di Changhua, 1.092 di Pingtung, 860 di Hualien, 1.014 di Miaoli, 644 di Yunlin, 379 di Taitung, 493 di Nantou, 401 di Chiai, 254 di Chiai, 153 di Kinmen, 141 di Penghu, dan 19 di Lianqiang County nih teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di New Taipei atau di Taipei atau di Taichung yang sekarang sedang marak-maraknya, aku berharap teman-teman jangan panik, teman-teman tetap patuhi aja protokol kesehatan yang ada, ambil vaksin ketika teman-teman udah bisa ambil vaksin, dan juga jaga kesehatan teman-teman, banyak minum vitamin ya teman-teman, karena dengan teman-teman minum vitamin, tidur yang cukup, makannya juga yang cukup, teman-teman pasti mudah-mudahan nggak terkena COVID-19 nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari aku, dari ID Radio. Kami ngucapin buat teman-teman stay safe, dan juga see you on the next breaking news. Aku Ken pamit undur diri, bye-bye. Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact atau Fakta Menarik. Nah, jadi fakta menarik kali ini aku nggak bakal ngomongin sesuatu tempat, atau aku juga nggak bakal ngomongin gimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih produktif. Tapi aku bakal kasih teman-teman untuk kalau misalnya teman-teman lagi capek atau lagi stres waktu saat pekerjaan, teman-teman bisa lakuin apa aja sih? Oke? Dilihat di next clip selanjutnya. Nah teman-teman, jadi aku akan kasih teman-teman 3 tips dari website ini yang menurut aku juga membantu buat teman-teman para PMI yang ada di Taiwan. Yang pertama, teman-teman harus kenalin batas teman-teman. Nah, maksudnya kenalin batas teman-temannya apa sih, Ken? Jadi, teman-teman harus tahu nih, batasan teman-teman itu kerjanya harus kayak gimana, dan juga teman-teman tuh bisa kerjanya sampai batas mana. Jadi, teman-teman tahu, dan teman-teman nggak mungkin mudah untuk kelelahan dan juga stres ke depannya. Oke, nah ketika teman-teman juga tahu batas teman-teman untuk mengerjakan sesuatu itu apa, teman-teman juga bisa memperhitungkan jadinya. Teman-teman kalau misalnya mau melakukan sesuatu, waktunya yang dibutuhkan berapa, dan juga teman-teman kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang lain harus ada waktu yang akan teman-teman gunakan tuh berapa. Jadi teman-teman tuh juga bisa tahu nih, dari waktu segini sampai segini aku harus ngapain, segini sampai segini aku harus ngapain, karena teman-teman tahu batas teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman harus berbicara dengan bos atau atasan teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau di rumah mungkin majikan teman-teman, atau kalau misalnya di pekerjaan kantor juga bisa jadi bos atau atasan manajer teman-teman. Nah, ketika teman-teman capek, teman-teman harus cerita tuh ke atasan atau bos teman-teman. Karena dengan begitu, teman-teman nggak memendam sendiri, dan jadinya bos teman-teman juga nggak akan melakukan spekulasi atau berpikiran negatif, kok si A kerjanya jadi sekarang kayak gini sih, padahal mereka nggak tahu teman-teman itu sekarang lagi stres atau lagi capek. Jadi teman-teman harus ngomong tuh ke atasan atau majikan teman-teman. Nah, yang terakhir mungkin nggak ada nih di list ini.
Tapi yang ketiga itu teman-teman harus melakukan yang namanya healing atau penyembuhan tanda kutip ya. Jadi healing setiap orang itu berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang menyendiri di kamar sendiri, atau ada yang satunya pergi-pergi jalan-jalan sama teman-teman, atau yang mau pergi-pergi jalan-jalan lihat-lihat baju, shopping. Nah, teman-teman harus tahu tuh apa healing buat diri teman-teman sendiri. Karena mungkin temennya teman-teman itu cara refreshing atau healingnya itu jalan-jalan, tapi teman-teman nggak sama, dan teman-teman ya jangan dipaksain, karena ketika teman-teman memaksakan itu bukan refreshing teman-teman, nanti teman-teman malah tambah capek dan juga tambah stres. Nah, mungkin fun fact hari ini sampai sini aja nih teman-teman. Semoga teman-teman bisa praktekin semua yang aku udah ngomongin, dan juga teman-teman boleh tulis di kolom komen kalau misalnya berhasil. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like, teman-teman juga boleh komen, share ke teman-teman semuanya, terus juga subscribe ya jangan lupa. Oke, mungkin hari ini aku sampai sini dulu. Aku Ken pamit undur diri. See you on the next fun fact. Dadah. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken, dan sekarang aku mendatangkan narasumber yang mantap lagi nih teman-teman. Nah, mungkin Kak Windy boleh kasih tahu dulu ke mereka. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidati. Saya biasa dipanggil Pindi atau Pindi-Pindi. Saya ada di Taiwan sekarang, bisnis ya. Dulu saya juga TKI. Nah, ini menarik nih teman-teman. Nah, perjalanan Kak Windy dari TKI sampai sekarang bisa menjadi seorang pembisnis di sini itu kayak gimana sih singkatnya gitu, biar teman-teman bisa ada gambaran gitu. Ya, jadi dulu itu sewaktu saya jadi TKI ya. Jadi saya itu ada di Hulicec ya, semacam kayak tempatnya orang-orang tua lah, tapi di rumah sakit gitu kan. Jadi ada tuh orang Taiwan. Jadi melihat waktu saya itu kan biasanya kita di rumah sakit itu kan kerja, terus ngobrol sama nenek, main HP, nonton TV. Nah, disitulah ada satu guru itu yang lagi memperhatikan kita, karena waktu itu dia juga orang tuanya ada di rumah sakit. Nah, sepertinya waktu yang kita gunakan itu terlalu disayangkan gitu kan. Nah, karena guru itu tahu background kita dari Indonesia datang ke negara Taiwan itu sudah mempunyai beban yang sangat berat, jauh dari keluarga, menahan kerinduan, tetapi nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ataupun nggak bisa mencari semacam waktu yang sedikit tapi untuk keahlian. Nah, di situ guru itu bilang sama saya, sangat disayangkan ini waktunya kalau seperti ini. Kalian sudah jauh dari keluarga, kayak orang sini itu biasanya bilang yali henta gitu kan. Stresnya tinggi. Tingkat kestresannya itu kan tinggi, terus banyak tekanan juga. Nah, di situ kan kenapa nggak memanfaatkan untuk mencari keahlian untuk bisa mendapatkan, kamu nanti di Indonesia itu menjadikan suatu mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia. Nah, karena biasanya kan kita sudah pulang dari Taiwan pulang ke Indonesia, nanti kita nggak ada pekerjaan ya, karena kita memang keahliannya hanya seperti ini. Di Indonesia pun nanti kan jarang sekali sama gitu, ada pekerjaan. Akhirnya mereka kesini lagi. Nah, disinilah guru mulai memberitahu saya untuk kamu belajarlah untuk mencari keahlian, keterampilan jadi dari baru, keterampilan kamu nanti kamu ajak teman-teman Indonesia, nanti kamu bisa membuat suatu kayak lingkaran atau golongan tempat pembisnis, ataupun untuk keterampilan itu kan banyak, jadi semacam kita gabung jadi satu, nanti kita bikin suatu acara. Disitulah kan kita bisa bikin dapat menjadikan mata pencaharian kita. Nah, disitulah saya mulai berpikir, oh iya ya, mungkin dari situ kita bisa menjadikan keahlian itu buat mata pencaharian kita. Nah, disitulah saya mulai belajar lilin karet. Nah, memang dari lilin karet ini kan saya nggak tahu ya dulu itu memang kecilnya waktu kecil kan belajar lilin karet itu tanah liat. Nah, di situ kan jadi tanah liat itu kita nggak bikin terlalu banyak, jadi hanya bikinan-bikinan yang ya biasalah anak-anak kecil. Nah, di sini kan beda. Nah, backgroundnya lilin karet di Taiwan itu memang bikin boneka-boneka lucu. Nah, waktu itu saya boneka lucu itu memang nggak bagus, tapi waktu itu karena saya di rumah sakit ya, jadi saya bikin itu ada dokter, ada suster, itu
dia tertarik, jadi Suka. ambil, suka. Nah disitulah saya mulai, oh ternyata saya bikin banyak orang yang suka ya. Di situ saya mulai pemikiran saya itu berkembang. Oh saya pengen bikin yang lain gitu kan, bikin ini sudah bikin ini, oh ini udah pernah, bikin lagi yang lebih tingkat kesulitannya lebih sulit lagi. Oh ini bisa, terus orang suka, bikin lagi yang sulit. Nah disitulah saya bikin karena setiap orang punya keahlian sendiri ya. Jadi saya itu lebih sukanya ke wajah Pengrajin orang, bukan dari boneka ataupun tumbuh-tumbuhan itu kan. Nah disitulah saya mulai saya cobalah bikin kayak tarian Indonesia itu kan, bikin satu orang lagi nari gimana, karena tarian Indonesia kan pakaiannya beda ya, ada selendang, ada pakai jarik gitu kan. Nah di situ kan sudah mulai beda. Nah ada nih satu mahasiswa dari Universitas Jinan itu, dia melihat boneka lilin karet saya itu beda daripada yang lain. Nah dia tertarik, jadi kalau ada tempat untuk pameran kamu mau nggak? Nah disitulah saya bilang, oh kalau memang ada kesempatan saya mau, aku bilang gitu kan. Nah disitulah, karena waktu itu Universitas Jinan juga lagi membuka suatu kantor di piramid ya. Nah itu awal-awal mereka, karena kenapa mereka buka kantor di situ, karena mereka kan otomatis sudah ada jiwa ya, sudah ada proposal sendiri. Nah disitulah saya mulai lihat tempatnya gede gitu kan, saya mau bikin gimana nih. Nah karena waktu itu kan boneka yang saya bikin nggak banyak ya, karena kebanyakan ada orang ambil gini-gini, otomatis saya senang memberi ke mereka. Nah disitulah saya mulai, oh ini tempatnya bagus nih, besar. Nah saya mau harus bikin apa. Nah pulanglah ke rumah, terus saya diskusilah sama guru saya, ini tempatnya besar, terus saya mau bikin apa gitu kan. Nah disitulah, karena saya sering sharing dengan guru saya, karena selama ini kan TKI sering dianggap sebelah mata ya, jadi enggak kayak kita melakukan sedikit kesalahan aja selalu dibesar-besarkan. Nah di situ saya mulai ya udah bikin budaya aja gitu kan, karena saya sering makan bersama dengan majikan saya itu, saya merasa kayak ada budaya yang berbeda, terus mereka itu enggak menghargai kita. Nah di situ saya mulai berpikiran, oh karena budaya berbeda jadi mereka mungkin ngomong atau bicara itu tuh semaunya mereka sendiri, sedangkan di hati itu kita itu enggak enak, nyelekit gitu kan. Nah disitulah saya mulai, udahlah saya mau memperkenalkan budaya kita, karena kita di Taiwan bisa paham budayanya orang Taiwan, tapi belum tentu majikan kita atau orang-orang Taiwan itu paham dengan budaya kita. Nah disitulah saya mulai, ya sudah saya dari sini memperkenalkan budaya agar mungkin bermanfaat ke orang lain, karena waktu itu karena saya tahu pameran itu pasti akan diperlihatkan ke orang banyak. Nah disitulah saya mulai bikin boneka-boneka lilin karet itu mengarah ke budaya Indonesia, budayanya orang Taiwan, karena mungkin kita makan pakai tangan atau duduk di lantai, itu kan orang-orang Taiwan nggak biasa, nggak tahu budaya kita. Ngapain sih itu kotor, kamu makan pakai tangan apa, nggak jijik gini. Nah sama waktu kita datang ke Taiwan juga makan pakai sumpit, nggak gimana sih makan bubur pakai sumpit gitu kan, kenapa sih harus pakai sumpit, nggak ada sendok ini. Nah seperti itu. Oke. Nah teman-teman, jadi Kak Windy di sini ngajarin kita bahwa ya kita berangkat dari sesuatu, mungkin kayak contoh kita dari PMI gitu backgroundnya, tapi keterampilan itu bisa dicari loh teman-teman. Dan mungkin di kasusnya Kak Windy ini, Kak Windy bisa dapat experience atau dapat pengalaman yang keterampilannya ya Kak Windy suka, yaitu jadi pengrajin lilin. Tapi aku yakin teman-teman punya banyak keterampilan yang lain gitu. Misalnya terus banyak orang Taiwan juga yang mau dengan keahlian kamu gitu. Kayak contohnya mungkin kayak misalnya mereka suka jadi, aku kemarin sempat ada Mbak Mira itu dia kerja di Indosuara. Jadi ya itu kan berangkat juga sama dari hobi, dari yang keterampilan yang dia mau ini. Nah mungkin aku udah sering kali ingetin ke teman-teman untuk coba cari keterampilan yang teman-teman mau asah. Jadi teman-teman pulang dari Taiwan udah bisa tahu nih ntar ngapain gitu teman-teman. Nah mungkin di next episode kita akan membahas ke topik-topik yang menarik selanjutnya. Oke? See you guys on the next episode. Dadah.
minta maaf. 去拿阿嬷的药，你明白吗？ Pergi ambil obat ama, kamu mengerti tidak? 阿姨，对不起，我不明白。 Ai, maaf, saya tidak mengerti. 我再说一次，去拿阿嬷的药。 Saya bilang sekali lagi, pergi ambil obat ama. 我明白了。 Saya sudah mengerti. 去拿阿公的衣服，你清楚吗？ Pergi ambil baju Akong, kamu paham tidak? 阿姨，对不起，我不清楚。 Ai, maaf, saya tidak paham. 我再说一次，去拿阿公的衣服。 Saya bilang sekali lagi, pergi ambil baju Akong. 我清楚了。 Saya sudah paham. 去拿阿嬷的药，你明白吗？ 阿姨，对不起，我不明白。 我再说一次，去拿阿嬷的药。 我明白了。 去拿阿公的衣服，你清楚吗？ 阿姨，对不起，我不清楚。 我再说一次，去拿阿公的衣服。 我清楚了。